Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dari sorga turun ke bumi hingga memenuhi bait kudus-Mu di tempat ini. Glory, glory, hosana, haleluya. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan seluruh bumi, seluruh dunia. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah
berkuasa menebus, membasuh, menguduskan, menyucikan tubuh, jiwa, roh, seluruh hidup jemaat Kristus yang menyaksikan ibadah pelayanan doa kesembuhan konseling pada hari ini. Darah Kristus, darah Yesus, darah anak domba Allah yang maha kudus berkuasa mendatangkan kedahsyatan Allah Israel. Kami menjadi sembuh, kami menjadi sehat, kami menjadi kuat, kami mendapatkan tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Dan kami mendapatkan sel-sel yang baru, kami mendapatkan organ-organ yang baru, kami mendapatkan urat saraf yang baru, sebab darah Kristus berkuasa menghidupkan, memperbaharui tubuh, jiwa, roh kami yang lemah dan yang mati. Terpujilah Kristus Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Kristus yang mau mengikuti ibadah pelayanan doa kesembuhan konseling pada hari ini, mari kita bersih-bersih membaca, merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes, pasal yang keempat, ya. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari bersih-bersih, mari banyak-banyak baca firman, sebab firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Ketika engkau banyak-banyak membaca firman Tuhan, tanpa kau sadari, firman Tuhan, roh Yesus, daging Kristus membasuh, menguduskan, menyucikan dirimu, bahkan mendatangkan keajaiban, kesembuhan, pemulihan di dalam hidupmu, bahkan menggantikan sel-sel, saraf-saraf, urat, organ-organ tubuh yang telah layu dan mati. Tuhan hidupkan kembali melalui bersih-bersih, banyak-banyak membaca firman-Nya. Kita membaca bersama-sama. Mari ambil Alkitabnya. Roh Allah dan roh antikristus. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah,
ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Ayat yang ke-7. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku benci, ayat yang ke-20 saya ulangi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Allah. Sebagai ayat penyembuh, saya ambil ayat yang ke-21. Kita perhatikan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, mari kita mengasihi saudara-saudara kita. Sekalipun saudara-saudara kita itu pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, membohongi kita, menipu kita, membuat hidup kita pahit,
Kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Artinya kita tidak membalas kejahatannya, tetapi kita bawa dia di dalam doa. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita ini mengalami lawatan Tuhan, pertobatan Tuhan, menjelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Supaya saudara-saudara kita ini yang pernah merugikan kita tidak masuk ke dalam neraka. Kita harus seperti Kristus, sebagaimana Kristus Yesus mau berkorban mati di kayu salib untuk menebus seluruh manusia berdosa. Demikian jugalah kita sebagai jemaat Kristus harus meneladani kasih Kristus. Kita harus sama-sama belajar, baik saya maupun jemaat Tuhan, karena ini adalah perintah Allah yang kedua. Pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah, dan yang kedua, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Memang sangat sulit. Itulah artinya memikul salib Tuhan. Sakit. Kita sudah dirugikan, hidup kita pahit, kita dikecewakan, tetapi kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus berdoa buat saudara-saudara kita yang membenci, memusuh kita. Kita harus meminta supaya Tuhan melawat dia, membuat dia bertobat. Sebenarnya itu sangat sakit, sangat berat. Tetapi kita sebagai jemaat Kristus harus melakukannya. Itulah tandanya engkau memikul salib Kristus. Itulah tandanya engkau, kita jemaat Kristus. Kita mau memikul salib Kristus. Amin. Mari jemaat-jemaat Kristus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau percaya akan kasih dan kuasa Kristus, yang mau percaya akan keajaiban Tuhan, mari datang kepada Kristus Yesus Tuhan. Dialah obat yang mujarab, dialah tabib yang ajaib. Mari angkat kedua tanganmu. Tangan kanan sentuh layar ponsel ini. Tangan kiri sentuh tubuhmu yang sakit. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menompangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala macam penderitaan, beban persoalan hidup, pergumulan hidupmu, bagi jiwa-jiwa yang pernah dirugikan oleh saudara-saudaramu, yang membuat engkau pahit, kecewa, dan luka hati, mari lepaskan pengampunanmu bagi saudara-saudaramu yang pernah merugikan engkau. Terimalah kesembuhan luka batin yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari para istri-istri yang sering mengalami keguguran, yang susah mendapatkan seorang bayi, mari datang kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kasih karunia Tuhan untuk membuka rahim para istri-istri yang merindukan kehadiran seorang bayi di dalam rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah anak domba Allah, saya berdoa dan menompangkan tangan bagi jiwa-jiwa yang memiliki sakit komplikasi, jiwa-jiwa yang sulit mengalami kesembuhan, baik itu penyakit demam yang tiada kunjung sembuh-sembuh, penyakit lever, ginjal, diabetes, jantung yang tiada kunjung sembuh, malah engkau semakin kurus, semakin pucat, semakin lemah, bahkan menuju kematian. Iblis sedang
menggerogoti, membelenggu hidupmu, sebab iblis masih berkuasa mengganggu kehidupan manusia seperti terhadap hambanya Ayub. Mari angkat tanganmu, terimalah kesembuhan yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam darah anak domba Allah yang Maha Kudus, turunlah kasih karunia Kristus, turunlah kasih karunia Roh Kudus untuk menghardik segala sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa-kuasa iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kesembuhan, pemulihan, pengobatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.